Baik, semangat pagi para distributor NASA semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Bonaventura Ardi Nugroho. Pagi ini kita akan bahas mengenai bisnis NASA itu mudah. Betul, bahwa bisnis NASA ini sangat mudah. Kita harus menepis anggapan masyarakat bahwa bisnis NASA itu sulit. Kita harus tepiskan. Saya akan buktikan betapa mudahnya bisnis NASA itu. Bapak Ibu, ya, memang bisnis MLM pada umumnya atau bisnis network marketing pada umumnya pasti akan mengalami yang namanya masa kritis. Ya, apa itu masa kritis? Ya, masa kritis adalah ketika seorang distributor berjuang menjalankan bisnis MLM, dimulai dari bonus yang sangat kecil, kemudian mulai meningkat, membesar, dan akhirnya menjadi besar sekali. Ya. Masa kritis itu adalah masa di mana penghasilan distributor ini lebih kecil dari kos operasional yang dia keluarkan. Itu namanya masa kritis. Kenapa saya katakan masa kritis? Karena distributor itu belum untung, belum mendapatkan profit, bahkan rugi di awal-awal menjalankan bisnis ini. Ya, nah itulah yang membuat banyak distributor MLM atau business network marketing ini, para distributornya mundur tanpa berita, sering diistilahkan muntaber, mundur tanpa berita, karena mereka tidak tahan dengan masa kritis ini, Bapak Ibu. Ya, memang sangat berat. Berapa lama masa kritis ini tergantung kemampuan, tergantung pengalaman dari distributor itu. Ya, ada yang hanya cukup sebulan langsung profitnya tinggi, melebihi kos operasional. Ada yang butuh 2 bulan, butuh 3 bulan, butuh 4 bulan, 5 bulan, bahkan lebih dari 1 tahun, tetap belum bisa menutup kos operasional. Ini masa kritis yang terlalu lama. Rata-rata masa kritis 3 bulan. Lebih dari 3 bulan mengalami masa kritis, kebanyakan muntaber, mundur tanpa berita. Nah, mari hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merefleksi kembali, mengevaluasi cara kita dalam menjalankan bisnis network marketing agar supaya kita tidak mengalami yang namanya masa kritis tadi. Ya, jangan sampai kita mengalami yang namanya masa kritis sehingga kita mundur tanpa berita. Coba Anda bayangkan Bapak Ibu, seorang distributor MLM ketika dia mengalami masa kritis kemudian tidak tahan, kemudian keluar dari bisnisnya, apa yang terjadi? Mereka mempunyai aura negatif terhadap bisnis MLM. Mereka akan mengkontaminasi masyarakat tentang kenegatifannya ini. Dan celakanya banyak masyarakat yang tertular berpikir negatif terhadap bisnis MLM, sehingga banyak orang-orang yang trauma, terutama yang menjalankannya, trauma, bahkan masyarakat yang belum pernah ikut MLM pun ikut trauma, karena mendengar info-info yang negatif bahwa bisnis MLM itu berat, bisnis MLM itu sulit, bisnis MLM itu menghabiskan duit, dan sebagainya. Ya, maka masyarakat yang belum pernah mengikuti bisnis ini pun ikut trauma. Aneh, bukan? Ya. Sehingga banyak orang skeptis, banyak orang pesimis dengan bisnis ini. Ketika Anda mau menawarkan diri bisnis ini pun Anda menjadi tidak pede. Ketika ditanya oleh masyarakat MLM ya Mas ya, Anda sudah apa ya? Anda pun akan kebingungan. Betul? Ya. Anda pun menjadi tidak pede. Waduh, gimana ini? Masyarakat sudah trauma, sulit saya menjalankan bisnis ini. Itu yang terjadi. Ya. Jadi Anda sudah melihat sendiri kenapa banyak orang trauma
karena mengalami masa kritis yang berkepanjangan. Kos operasionalnya lebih tinggi dari profit atau rabat atau bonus yang dia terima dari bisnis MLM itu. Sehingga dia merasa sulit dan dia mundur tanpa berita, memviralkan hal-hal negatif di masyarakat, sehingga masyarakat pun ikut trauma, masyarakat ikut berpandangan negatif terhadap bisnis MLM. Sehingga masyarakat mempunyai kesan bahwa bisnis ini sangat sulit. Ya. Bahkan ketika orang yang gagal itu ceritanya sampai semangat sekali Bapak Ibu, sampai berbusa-busa. Memang sulit bisnis MLM. Saya sampai menjual motor saya, sampai TV di rumah pun habis, hilang. Karena untuk kos operasional saya tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan sampai saya menjual rumah, bahkan saya cekcok dengan istri saya, bahkan istri saya minta cerai gara-gara ikut MLM. Ini mengerikan sekali Bapak Ibu. Dan cerita-cerita ini terus berkembang di masyarakat, sehingga masyarakat trauma dengan bisnis MLM. Betul Bapak Ibu? Nah, padahal Bapak Ibu, saya juga pelaku bisnis MLM. Ya, beberapa bisnis MLM saya tekuni dan saya punya prestasi di situ. Dan terakhir di bisnis NASA ini. Apa yang saya dapatkan? Ternyata banyak sekali Bapak Ibu yang saya dapatkan di bisnis NASA ini. Selain profit tiap bulan yang saya dapatkan sehingga saya bisa bikin rumah, beli kendaraan dan seterusnya, saya juga mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman hebat dari orang-orang yang saya kenal di bisnis ini. Ya. Saya mempunyai sahabat di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri, karena efek dari bisnis ini. Karena bisnisnya adalah bisnis silaturahmi, bisnis silaturahim. Saya mengenal banyak sahabat, banyak saudara, sehingga saya pergi kemanapun, saya mempunyai saudara. Jadi, banyak sekali keuntungan di bisnis MLM. Ya. Dengan punya banyak kawan, punya banyak sahabat, ini rahmat, ini barokah yang luar biasa. Ya, saya kenal dengan dosen, saya kenal dengan tentara, dengan polisi, dengan pengusaha, dengan pegawai, dengan siapapun, tua, muda, remaja, saya punya banyak kenalan di bisnis ini. Dan tentu kalau saya memerlukan apapun, saya bisa bertanya, bisa berkonsultasi, bisa minta bantuan ke para sahabat saya ini. Ini keuntungan yang luar biasa di luar bonus bulanan. Ya. Tetapi bicara bonus bulanan sangat menarik. Di NASA ini sudah begitu banyak orang punya penghasilan mulai dari ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta sudah ada di bisnis NASA ini. Ya. Oke, kembali ke tema Bapak Ibu. Mari kita lihat di layar. Saya ingin mengajak Anda untuk merefleksi, mengevaluasi ya dalam menjalankan bisnis MLM pada umumnya, sehingga kita mengalami yang namanya masa kritis. Kita lihat Bapak Ibu. Misalnya garis ke atas ini adalah menunjukkan penghasilan. Kemudian garis mendatar ini menunjukkan waktu. Ya. Nah, kemudian garis kuning ini adalah rabat bulanan atau bonus bulanan yang Anda terima dari perusahaan kalau Anda tutup poin. Ya, jadi kalau Anda ingin mendapatkan rabat bulanan ini, Anda syaratnya harus tutup poin. Kalau di NASA, berapa tutup poinnya? Kalau masih manajer ke bawah, 50 poin, manajer ke atas, Anda harus tutup poin 100 poin. Nah, kalau Anda sudah tutup poin, maka Anda akan mendapatkan yang namanya rabat. Nah, rabat ini kalau jaringan Anda besar, ini akan tiap bulan Anda terima. Maka disebut dengan passive income. Di mana Anda sudah membangun aset berupa jaringan, begitu jaringan Anda besar, omsetnya besar, bisnis ini tidak tergantung Anda lagi. Anda cukup tutup poin, maka setiap bulan Anda akan mendapatkan rabat atau passive income ini dengan jumlah unlimited sesuai besar omset jaringan Anda. Nah, permasalahannya Bapak Ibu, kita lihat. Ya. Di sini ya, ada yang namanya, ini yang blok merah ini, masa kritis.
Ya, ini adalah masa kritis. Masa kritis adalah ya, di mana penghasilan Anda masih di bawah kos operasional Anda. Ya. Nah, ini. Sehingga masih minus. Penghasilan Anda minus. Nah, ketika sampai di sini Anda break even point. Kos operasional dengan keuntungan yang Anda dapatkan pas. Impas, maka ini namanya break even point. Tetapi masa-masa ini adalah masa kritis. Ya, mungkin Anda menjalankan bisnis NASA, penghasilan Anda baru 10.000, kos operasional Anda sudah 100.000. Ketika naik lagi tapi masih minus, penghasilan Anda 300.000, kos operasional Anda 1 juta. Ya. Ketika penghasilan Anda 700.000, kos operasional Anda 1,5 juta. Bulan berikutnya malah turun jadi 150, kos operasional Anda tetap 1,5 juta misalnya. Nah, ini orang tidak akan tahan di masa kritis ini sehingga banyak orang muntaber, mundur tanpa berita. Dan mereka akan ngomong negatif ke masyarakat tentang bisnis network marketing atau bisnis MLM ini. Sehingga banyak orang trauma menjalankan bisnis ini. Ya. Kenapa? Karena mengalami masa kritis ini. Berapa lama masa kritis ini tergantung kepandaian seseorang. Pengalaman seseorang menjalankan bisnis ini juga tergantung produk-produk yang dijual di bisnis MLM tersebut. Ya. Semakin banyak varian produk yang dijual, semakin banyak produk varian yang bisa kita pilih untuk menjual, maka masa kritis juga akan semakin pendek, Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi permasalahan di dunia network marketing selama ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda, Bapak Ibu para distributor NASA, kalau bisa usahakan jangan pernah melewati masa kritis ini. Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Nah, caranya ketika Anda mengajak distributor baru, Anda jangan fokus pada rabat ini. Jaringan Anda jangan fokus pada rabat ini. Karena rabat ini awalnya dimulai dari kecil. Dimulai dari mungkin Rp6.000, Rp15.000, Rp26.000. Bicara bisnis, rabat sebesar itu sangat tidak menarik, sangat kecil. Meskipun ketika nanti berkembang, ini menjadi penghasilan yang sangat menarik karena bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran per bulan. Tetapi rabat ini dimulai dari nominal yang sangat kecil, sehingga masa kritis akan dilewati. Nah, agar tidak mengalami masa kritis ini, Bapak Ibu, kita usahakan diri Anda dan jaringan jangan fokus pada rabat dulu. Rabat itu nanti urusan belakang. Ya. Tetapi bagaimana ketika ikut NASA, hari ini bergabung, hari ini dapat duit. Paling lama bulan ini dapat duit. Ya, untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari minimal. Minimal mendapatkan hasil UMR, upah minimum pekerja. Ya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Ya. Caranya adalah Anda ajarkan bagaimana caranya menjadi seorang penjual atau single seller, Bapak Ibu. Ya. Maka ketika Anda bergabung di NASA, Anda ajarkan cara menjual. Sebelum Anda ajarkan cara menjual, perkenalkan dulu produk-produk di bisnis NASA ini. Dengan 150 jenis produk lebih di bisnis NASA ini yang terus berkembang, terus bertambah, banyak pilihan untuk kita jual. Mana yang paling sesuai dengan pasar, mana yang sesuai dengan keinginan kita, passion kita untuk kita jual. Nah, dengan mengenal produk satu persatu, kita pelajari, tentu pasti ada yang sangat menarik untuk Anda jual. Ya. Nah, misalnya Bapak Ibu,
pengalaman saya dalam berbisnis, ada beberapa produk yang punya potensi, ya, punya potensi omsetnya unlimited, ya, kemudian penggemarnya banyak. Nah, kalau bicara seperti ini, menurut Anda apa kira-kira produk yang paling cocok? Kosmetik, atau perawatan tubuh, atau yang membuat cantik? Coba kalau Anda seorang wanita, ketika teman Anda, atau pacar Anda, atau orang yang Anda taksir, bicara atau bilang kepada Anda, kamu kok sekarang kelihatan cantik toh? Pangling saya. Selama ini aku lihat kamu tuh kusem, kuyu, tidak fresh. Tapi hari ini aku melihat kamu luar biasa cantik. Begitu fresh, begitu luar biasa penampilanmu. Emangnya kamu pakai produk apa? Perawatan apa? Coba, ketika Anda dipuji seperti itu, padahal Anda memakai produk-produk NASA, entah itu Morskin-nya, entah itu La Coco, entah untuk pemutih kulit ini, namanya Amoti, ini produk terbaru dari NASA, ini akan menjadi best seller, karena mampu memutihkan kulit kita, ya, karena kandungan kolagen dari ikannya sangat tinggi. Nah, tidak ada matinya, Bapak Ibu. Ketika Anda dipuji seperti itu, Anda tentu, wow, ya, ternyata selama ini Anda mengkonsumsi Amoti misalnya, maka selamanya Anda tidak akan pernah jauh-jauh dari Amoti. Betul? Nah, dan ketika orang bicara kecantikan, berapapun dia akan bayar, betul? Suami ngasih belanja, sebagian pasti disisihkan untuk menjaga kecantikan Anda. Ya, dan banyak produk-produk NASA ini Anda bisa pilih apapun lah, apa yang Anda suka. Ya, produk rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari ada. Perawatan tubuh, sabun mandi, pasta gigi, parfum ada. Khusus kecantikan ada Morskin, ada La Coco, ya, ada Amoti, dan seterusnya. Ini adalah produk-produk kecantikan. Tidak ada matinya, Bapak Ibu. Nah, produk-produk NASA ini adalah produk-produk yang sangat menjual, sangat mudah dijual. Kemudian selain mudah dijual, Bapak Ibu, produk-produk NASA ini juga profitable. Profitnya sangat menarik, Bapak Ibu. Sangat menarik profitnya. Contoh, misalnya, ini ada Rosvi. Harga kurang lebih 125. Ya, kalau di Jawa 125. Di luar Jawa ada peningkatan sesuai zona. Harga jualnya 200.000, Anda untung 75.000 Rosvi ini. Coba, bagi wanita yang ingin disayang suami mengkonsumsi Rosvi, Anda akan merasakan sensasional. Karena misfi Anda semakin sempit, ya, suami akan senang dan ketagihan. Sementara keputihan Anda akan hilang, Anda bisa mencegah kanker serviks, keseimbangan hormon terjaga, sehingga mungkin Anda yang sudah menopause pun bisa datang bulan kembali, dan seterusnya. Anda konsumsi ini, Anda senang, suami senang. Untungnya 75.000, karena harga distributornya 125, harga jualnya 200, Anda untung 75.000. Kalau sehari Anda bisa jual 2 saja, untung Anda 150.000, sebulan 4,5 juta. 2 kali UMR, Bapak Ibu. Belum produk-produk yang lain di bisnis NASA ini sangat lengkap, ya. Ini ada lipstick, ya. Ini ada macam-macam, stamina pria, ada propolis, ya. Kemudian ada ini La Coco, produk-produk La Coco, ya. Banyak sekali. Anda tinggal pilih. Ada 150 lebih produk-produk NASA, Anda bebas memilih mana yang paling Anda suka, mana konsumen yang paling membutuhkan. Yang pasti, ketika Anda menjual produk-produk yang berkualitas, produk-produk yang mempunyai keuntungan yang besar,
mempunyai packaging yang profesional, ya, dan mudah dijual, maka siap-siap Anda akan menjadi kaya di bisnis ini. Nah, Bapak Ibu, kenapa banyak distributor NASA itu emak-emak, ibu-ibu rumah tangga? Mereka sambil motong lombok, mereka sambil ngupas bawang merah, mereka aktif menjual lewat sosial media, lewat Facebook marketing, lewat Instagram marketing, dan seterusnya. Ketika anaknya nangis, dia berhenti. Dia ngomong anak dulu. Ketika anak sudah tidur, atau sudah bermain, atau sudah sekolah, ibu rumah tangga tadi mulai bermain lagi dengan gadgetnya untuk jualan online. Ya, dia bisa memasak, letakkan dulu, ketika selesai masak, dia bisa kembali lagi ke gadgetnya. Ketika suami datang, dia bisa menyambutnya, melayani suami, kemudian kembali lagi untuk gadget. Waktu menyesuaikan ibu-ibu. Ya, tidak ada waktu khusus. Anda masih bisa memelihara anak, mendidik anak, masih bisa melayani suami, masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial, tetapi tetap menjalankan bisnis NASA. Kalau Anda untung 100.000 sehari, 3 juta per bulan. Kalau Anda untung 1 juta per hari, 30 juta keuntungan Anda. Ya. Nah, ketika kita ajarkan cara menjual, nanti ada cara menjual Bapak Ibu, kita akan bahas pada episode berikutnya. Ketika kita mampu menjual Bapak Ibu, kita mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Mungkin di awal-awal saya banyak melihat distributor yang belajar cara menjual, kemudian seminggu berikutnya dia berhasil menjual 1 item produk saja. Wow! Mereka akan teriak, wah, aku ternyata bisa jual, ternyata aku bisa menjual. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Efeknya luar biasa. Distributor yang mampu menjual tadi, dia mempunyai PD, percaya dirinya terbangun, self-confidence-nya berkembang. Ternyata saya bisa menjual dan cukup di belakang meja. Saya tidak perlu kemana-mana, cukup di belakang komputer, saya online, atau pakai gadget, saya online, saya bisa menjual, saya dapat untung. Dia punya percaya diri tinggi. Ya. Kemudian Bapak Ibu, konsumen yang mengkonsumsi produk-produk NASA yang berkualitas, ketika merasakan manfaatnya, mereka akan ketagihan Bapak Ibu. Mereka akan melakukan yang namanya repeat order, beli berulang. Ketika produk NASA yang dia beli sudah habis dipakai, dia akan beli lagi. Dipakai habis, dia akan beli lagi. Dipakai habis, dia beli lagi. Ini adalah pembelian berulang-ulang. Inilah bisnis yang luar biasa. Omset tercipta karena pelanggan-pelanggan yang fanatik dengan produk NASA membeli berulang-ulang. Dan ketika omset berulang-ulang tercipta, inilah yang namanya passive income. Passive income sesungguhnya, passive income yang sebaik-baiknya passive income adalah passive income yang didapatkan dari pembelian berulang-ulang oleh para konsumen yang fanatik dengan produk-produk NASA karena merasakan manfaatnya yang luar biasa dengan harga yang terjangkau. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Ini yang layak kita perjuangkan, Bapak Ibu. Nah, ketika seorang konsumen sudah repeat order, Bapak Ibu, hati-hati. Anda jangan tertangkap pada zona kenyamanan yang namanya menikmati keuntungan langsung atau retailing profit. Berbahaya Bapak Ibu. Loh, kenapa berbahaya? Karena ini adalah bisnis MLM, ini adalah bisnis network marketing. Ketika seorang konsumen bebas, belum Anda rekrut menjadi member, dia konsumen bebas boleh direkrut orang lain oleh distributor NASA yang lain. Sehingga ketika Anda terlalu menikmati keuntungan langsung tadi, tiba-tiba konsumen Anda tidak belanja ke tempat Anda. Ketika Anda telepon, gimana kok nggak belanja? Oh maaf mas, sekarang saya sudah menjadi distributor NASA, sponsor saya A.
maka Anda kehilangan konsumen Anda selama-lamanya. Maka Bapak Ibu, ketika ada konsumen yang repeat order, cepat-cepat Anda rekrut jadi distributor. Ya, Anda memberkan. Beritahu caranya jadi member seperti ini. Formulir pendaftaran Anda isi, daftarkan ke stokis terdekat, biaya 200.000, maka Anda berhak mendapatkan harga distributor dan silahkan Anda belanja ke stokis-stokis terdekat. Nah, itu caranya. Sehingga keuntungan Anda tidak besar, tetapi konsumen Anda ini selamanya akan memberikan omset kepada Anda. Banyak orang merasa, aduh sayang, kalau saya distributorkan dapatnya sedikit saya, bahkan sangat sedikit. Itu pikiran seorang pedagang, bukan seorang pebisnis. Pedagang hanya mikir untung, tapi tidak memikirkan sistem. Dia tidak membangun aset, dia hanya memikirkan untung. Dan orang-orang yang terjebak dengan cara berpikir pedagang ini, bisnisnya tidak berkembang. Kenapa? Karena kemampuan kita ini terbatas. Kalau Anda melayani 3, 4, 5, sampai 10 konsumen, oke, Anda mungkin sanggup. Tetapi apa yang terjadi ketika ada 10.000 konsumen, langsung ke Anda semua, telepon Anda, konsultasi Anda, bisa pecah kepala kita untuk ngurusi konsumen. Betul? Saya pastikan Anda gak akan sanggup. Dan menurut pengalaman selama ini, mereka yang terjebak dengan zona keuntungan langsung ini, penghasilan mereka stagnasi. Kalau mereka per bulan dapat 10 juta, ya naik 11, turun 9, berkutat di angka 10 juta ini. Karena itulah kesanggupan, kemampuan dia untuk melayani konsumen. Ya, ini aktif income. Anda nggak menjual, Anda nggak mendapatkan hasil. Anda nggak melayani konsumen, Anda nggak dapat hasil. Ya, ini adalah mental pedagang, bukan mental seorang pebisnis. Tetapi kalau seorang mental pebisnis, dia membangun aset, dia membangun jaringan. Jaringan inilah aset Anda, karena tersistem bisnis ini tidak tergantung Anda lagi. Konsumen yang 10.000, 20.000, bahkan 100.000, bahkan 1 juta konsumen pun, mereka akan terlayani dengan sistem. Mereka sudah menjadi member, mereka akan belanja di stokis-stokis terdekat. Tanpa Anda melayani pun, omset Anda menjadi unlimited. Omset Anda bisa miliaran, bahkan ratusan miliar, kemungkinan ke depan bisa triliunan rupiah omset Anda. Penghasilan Anda tentu juga menjadi unlimited, dan Anda mempunyai kebebasan waktu, karena waktu Anda tidak habis untuk melayani konsumen-konsumen Anda. Ya, Anda tiap bulan masih terima transferan, sementara Anda main, mungkin ke Prancis, ke Paris, ya, ke Eropa, Anda baru piknik di sana, atau mungkin ke Jepang, atau ke Amerika, ke Disneyland, atau ke Australia, ke Melbourne, ke Sydney, menikmati keindahan alam dunia ini. Ya, bisnis Anda tetap running, bisnis Anda tetap jalan, penghasilan Anda tetap luar biasa besar. Bisnis NASA Anda sudah tidak tergantung lagi pada Anda. Ya, bisnis NASA sudah betul-betul menjadi bisnis yang menghasilkan passive income. Sampai kapan? Sampai kapanpun, Bapak Ibu. Karena banyak contoh perusahaan-perusahaan MLM di luar sana yang usianya sudah 60 tahun, 70 tahun, bahkan di atas 100 tahun. Kalau ada perusahaan yang usianya ratusan tahun, NASA juga pasti bisa ratusan tahun. Sehingga bisnis ini bisa kita wariskan, bisnis ini mempunyai prospek yang jangka panjang yang luar biasa, maka bisnis ini layak untuk Anda perjuangkan, Bapak Ibu. Layak untuk Anda perjuangkan, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, banyak orang seringkali berpikir aneh, berpikir terbalik. Kadang, ya, apa ya, saya tidak mau mengatakan konyol, ya. Tapi faktanya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, coba kalau Anda menjadi seorang karyawan, Anda bekerja 8 jam, apa yang Anda peroleh? Anda memang sepertinya aman. Tanggal 1 bekerja,
tanggal 1 Anda mendapatkan gaji, betul ya? Sepertinya aman, sepertinya aman. Sesungguhnya sangat tidak aman. Kenapa? Karena seorang karyawan penghasilannya sangat-sangat terbatas. Ya. Anda tidak punya kebebasan waktu, Anda tidak punya kebebasan finansial. Anda diatur oleh bos Anda. Coba, kalau Anda seorang karyawan, apakah Anda boleh ngomong sama bos Anda, sorry bos, hari ini saya masuk jam 1 ya, karena pagi ini saya mau nonton film sama pacar saya. Bisa enggak? Mungkin bos Anda akan menjawab, oh silakan, kalau perlu selama-lamanya Anda enggak usah masuk lagi, ya toh? Artinya Anda akan dipecat. Waktu Anda diatur orang, tetapi penghasilan Anda sangat terbatas. Tidak ada seorang karyawan lebih kaya daripada bosnya. Kalaupun Anda 1001, sangat langka. Pada umumnya, karyawan pasti lebih miskin dibandingkan bosnya. Betul, Bapak Ibu? Nah, luar biasanya Bapak Ibu, banyak masyarakat, mereka fight, mau meluangkan waktu 8 jam sehari, bahkan 10 jam kalau tempat kantornya jauh, macet lagi, bisa 12 jam, bisa 14 jam, bekerja dengan penghasilan yang terbatas. Mereka merelakan waktu-waktu mereka yang tidak bisa diulang. Ingat, waktu tidak bisa diulang, Bapak Ibu. Anda akan semakin berumur, Anda akan semakin tua, dan kita akan mati. Ya. Waktu yang sangat terbatas, waktu yang sangat berharga, Anda hanya tukarkan dengan beberapa rupiah atau beberapa dolar saja. Ini saya anggap konyol. Ya. 8 jam sehari. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika Anda menjalankan bisnis NASA ini, ya, seolah-olah Anda seorang karyawan menjalankan bisnis NASA ini 8 jam sehari, selama 1 minggu, selama 1 bulan, libur hanya setiap minggu 1 kali, setiap hari Anda 8 jam menjalankan bisnis NASA. Saya pastikan Bapak Ibu, cukup 2 tahun saja Anda sudah mempunyai penghasilan sekian kali lipat daripada seorang karyawan. Kebanyakan masyarakat mereka tidak komitmen dengan waktu. Mereka memang sudah menjadi distributor NASA, tetapi apa yang terjadi? Belum tentu mereka sehari ngomong tentang NASA 1/4 jam saja. Belum tentu. 1 jam saja. Belum tentu. Ya. Bicara NASA setengah jam, 1/4 jam saja tidak dilakukan, mana mungkin Anda akan berhasil di bisnis ini. Ya. Maka, kalau Anda melakukan bisnis NASA, seolah-olah di tahun-tahun pertama Anda seorang karyawan menjalankan bisnis selama 8 jam sehari, silahkan Anda lakukan selama 2 tahun, syukur-syukur lebih dari 8 jam, kalau Anda makin cepat, makin pengen cepat berhasil di bisnis ini, tidak hanya 8 jam, mungkin 10 jam, 12 jam, 14 jam, 16 jam, silahkan. Ya. Saya di awal-awal NASA, di tahun pertama, terutama 1 tahun pertama, tidur hanya 3 jam, 4 jam, selebihnya saya hanya bicara NASA. Ya. Apa yang terjadi? Saya menjadi eksekutif diamond pertama di Indonesia. Saya menikmati royalti 1% sendirian, sehingga saya bisa membangun rumah 2 lantai karena royalti ini. Selama 1 tahun saya sendirian menjadi eksekutif diamond. Nah, ini contoh, ya, bahwa bisnis ini sangat-sangat layak untuk diperjuangkan, Bapak Ibu. Anda harus punya waktu, komitmen untuk menjalankan bisnis ini. Ke depan, kita akan bicara tentang komitmen terpaksa. Kita akan bicara tentang bekerja dengan orang yang tepat. Nah, pagi ini saya tekankan lagi bahwa ketika memulai bisnis NASA, jangan bicara soal rabat, karena rabat akan memasuki masa kritis. Ketika masuk masa kritis, banyak orang muntaber, ngomongnya negatif, masyarakat ikut negatif. Maka ketika bisnis NASA di awal, kita bicara tentang produk yang berkualitas. Kita bicara keuntungan yang besar ketika kita mampu menjual. Ilmu-ilmu bagaimana menjual itu yang akan kita sampaikan. Ya, akan kita sampaikan kepada para distributor yang masih baru, sehingga ketika dia sudah bergabung, diajari cara menjual, dipilihkan produk-produk yang keuntungannya tinggi dan profesional, manfaatnya cepat dirasakan konsumen sehingga mudah dijual, profitnya tinggi.
Ketika dia mampu menjual, dia percaya diri. Ternyata saya bisa menjual. Dan ketika punya percaya diri ini, dan ketika konsumen yang repeat order direkrut menjadi member, maka semangatnya akan luar biasa. Punya penghasilan bulan ini juga 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 9 juta, 10 juta, sangat mudah di bisnis NASA ini, Bapak Ibu. Nah, ketika seorang distributor pemula punya penghasilan yang besar, sementara dia cukup duduk di belakang meja, modalnya hanya gadget dan kuota internet, kos operasionalnya rendah, profitnya tinggi, pasti semangatnya juga akan luar biasa, Bapak Ibu. Semangatnya akan selalu tinggi dan tidak akan pernah mengalami yang namanya masa kritis. Nah, ketika dia ditanya oleh masyarakat bisnismu apa, dia akan dengan bangga, bisnis saya NASA. Ya. Dan dia akan memberikan aura positif. Bisnis NASA ternyata bisnis yang super mudah. Sangat-sangat mudah. Anda gabung hari ini, minggu depan, bulan ini juga Anda bisa punya penghasilan yang luar biasa. Bisa 2 juta, 3 juta, 4 juta, 10 juta di bulan pertama. Caranya, banyak ilmu yang kita punya dari bisnis NASA ini. Anda harus siap belajar. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita sudah punya penghasilan yang luar biasa di awal, semangatnya tinggi, ketika Anda diajak ikut pendidikan NASA, misalnya bootcamp, KDI intensif, seminar menembus batas, public speaking, NDO, road to success, banyak sekali pendidikan-pendidikan di NASA ini, dengan biaya yang tidak sedikit, ada yang 750, ada yang 1 juta, dan seterusnya, mereka tidak akan mengeluh. Karena penghasilannya sudah lumayan besar di awal, 9 juta, 6 juta, keluarin 1 juta untuk pendidikan, mereka merem, mereka pasti mau, mereka akan ikut pendidikan. Dan ketika distributor baru kita yang sudah punya penghasilan di awal tinggi, ikut pendidikan NASA, maka mindset business network marketing ini akan semakin luar biasa. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga jaringan kita teredukasi dengan pendidikan-pendidikan yang ada di NASA ini. Sehingga jaringan adalah jaringan yang solid, jaringan yang luar biasa, jaringan yang cepat berkembang dan sulit untuk turun omset. Nah, itu yang saya harapkan. Tetapi kalau mengalami masa kritis, ini berbahaya, Bapak Ibu. Ketika penghasilan sebulan masih sedikit, ke 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tidak pernah beranjak tinggi, selalu di bawah kos operasionalnya, maka dia mulai loyo. Orang yang loyo, Anda tawari pendidikan di NASA, kira-kira apa yang terjadi? Mas, ikut seminar menembus batas ya, 1 juta tiketnya. Kira-kira responnya apa? Upline kurang ajar kamu ya. Kamu tuh ngajak bisnis NASA, pengen bikin saya kaya atau miskin? Penghasilan saya masih kecil, masa suruh ikut SMB, seminar menembus batas 1 juta rupiah? Bangkrut saya. Wah, Anda sebagai upline bisa dimarah-marahi habis-habisan. Kenapa? Karena masa kritis, Bapak Ibu. Beda ketika Anda sudah mengajarkan cara yang mudah, cara menjual, mendapatkan hasil di saat pertama dia gabung, di bulan pertama, dia punya penghasilan, dia pede, dia percaya produknya laku, apalagi sudah ada repeat order, berarti produknya berkualitas, PD-nya tinggi, semangatnya tinggi, maka dia diminta untuk ikut pendidikan apapun, dia akan ikuti. Nah, kemudian Bapak Ibu, lihat layar lagi. Kalau di bawah ini ada single seller, di atasnya ada yang namanya manajemen online. Manajemen online itu artinya apa? Ketika Anda punya konsumen 1, konsumen 2, Anda iklankan di jejaring sosial, banyak orang telepon ke Anda, tentu Anda tidak akan mampu melayani calon konsumen dan konsumen Anda, termasuk packaging, mengirim, dan sebagainya, transfer, cek bonus, cek transfer ke bank, dan seterusnya. Anda tidak punya waktu, maka Anda bisa membangun sebuah manajemen online. Nanti kita akan bahas khusus tentang manajemen online ya. Tapi manajemen online ini intinya sesuai kebutuhan Anda. Ketika Anda kewalahan, tambah 1. Kewalahan lagi, tambah 1 karyawan. Kewalahan lagi, tambah 1 karyawan lagi. Sehingga penambahan karyawan sesuai dengan kebutuhan Anda. Resikonya rendah. Gaji sekecil-kecilnya, bonusnya yang sebesar-besarnya berdasarkan omset.
Sehingga ketika Anda sejahtera, karyawan Anda ikut sejahtera. Ketika Anda kolaps, karyawan minimal punya gaji pokok. Nah, itu manajemen online. Nanti kalau sudah punya manajemen online ini, Anda akan mendapatkan banyak konsumen. Konsumen ini nanti Anda bisa jadikan konsumen, Anda bisa jadikan distributor, Anda jadikan pemain di bisnis ini. Diawali dengan manajemen online. Nanti kita akan bahas khusus tentang manajemen online ini. Dengan manajemen yang namanya manajemen dropship. Ya, ini juga ada ilmu baru tentang manajemen dropship, akan saya sampaikan pada episode berikutnya. Karena banyak materi nanti yang akan saya sampaikan. Sementara materi Bisnis Saya Itu Mudah pagi ini saya cukupkan, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Semangat pagi!